Shalom sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Di masa-masa wabah COVID-19 ini saya percaya kita semua menjaga diri kita. Tetapi terkadang seberapa kuat kita menjaga diri kita, kita tidak bisa menduga ketika kemudian kita terpapar, bahkan mungkin kita terkapar. Ada seorang jemaat yang memberikan kesaksian hidupnya kepada saya. Dia adalah seorang ibu yang dinyatakan OTG. Dan di saat yang sama dia mendapat kabar suaminya yang bekerja di Jakarta juga dinyatakan positif COVID-19. Dan karena dia ingin menjalani isolasi di rumah bersama-sama, maka dia pergi ke Jakarta menjemput suaminya. Dan ketika sudah 2 hari di rumah, mereka sedang menjalani OTG, mereka sudah mengkonsumsi obat. Malam itu dia bersama suaminya ngobrol bersama, dan kemudian jam 2 pagi mereka tidur terpisah di tempat tidur yang lain. Dan pukul 5 pagi, sang ibu ini bangun karena dia tidak mendengar suara dengkuran suaminya. Ketika dia mendekati suaminya, ternyata suaminya sudah dingin dan sudah tidak tertolong lagi. Itu terjadi tanggal 2 Februari 2021. Dan di tengah kesedihannya harus berpisah dengan suami, kondisi tubuhnya juga semakin buruk, dan karena itu dia juga harus dirujuk di rumah sakit untuk menjalani perawatan COVID-19. Ketika dia di rumah sakit, kondisinya tidak semakin baik. Saturasi turun, kemudian rasa mual dialami, batuk yang tidak berhenti. Ketika dia berada seminggu di rumah sakit itu, ada pasien lain yang datang dan satu kamar dengan dia. Pasien ini kondisinya lebih buruk lagi. Dia sudah menjalani cuci darah selama 12 tahun. Penglihatannya juga berkurang, dan saat itu pencernaannya mengalami gangguan. Dan sang ibu ini di tengah kondisinya yang payah, maka dia tiap hari berusaha untuk menyiapkan air hangat kepada teman sekamarnya. Dan teman sekamarnya ini dalam kondisinya yang payah, dengan penglihatan yang berkurang, dengan pencernaan yang terganggu terkadang. Dia buang kotoran tidak pada tempatnya, bahkan terkadang di depan ranjang sang ibu ini. Jadi di tengah kondisinya yang payah, yang belum membaik, dia harus menyiapkan minuman hangat untuk teman kamarnya, tetapi dia juga harus berpayah-payah membersihkan ruangan tempat mereka dirawat. Karena perawat dan tukang kebersihan sangat jarang sekali datang ke kamar mereka. Sang ibu ini pun malam tidur dengan bau yang sangat tidak membuat dia nyaman. Dan dalam kondisi seperti itu, ketika saya berkomunikasi dengan dia, saya katakan kepada dia, pengalaman ibu seperti pengalaman Daud di Gua Adulam. Dan saya kirimkan teks Alkitab dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Di tengah pelarian dan penderitaan Daud, ketika harus sembunyi dan menyendiri, tetapi justru malah Tuhan memberikan terapi yang luar biasa. Orang-orang yang lebih menderita, orang-orang yang lebih sengsara, datang bersama dengan Daud di gua Adulam. Dan dalam kesulitan, saat itulah Daud menunjukkan dirinya dalam keadaan yang buruk, tidak menjadikan dia menjadi orang yang buruk juga. Dan saya katakan kepada ibu tadi, Anda terpapar, Anda terkapar, tapi Anda tetap mekar di dalam kebaikan. Di saat yang sulit, tidak menjadikan kita juga menjadi orang yang sulit. Di saat yang buruk, tidak menjadikan kita berperilaku buruk juga. Dan kiranya itu yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa terpapar, mungkin kita bisa terkapar, namun kita tetap bisa mekar di dalam cinta kasih. Kiranya Tuhan memberkati.